Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin memberikan pengajaran iman Kristen perihal memberi. Tema sisa atau sisi. Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, bertalian dengan tema yang ada, yaitu sisa atau sisi, maka kita mencoba menelaah pengertian tema yang ada. Kata sisa adalah bagian yang tidak terpakai atau apa yang tertinggal. Baju bekas, handphone second, rumah second, istri second, suami second. Ya pasti orang tidak mau lah. Pasti orang mau itu yang baru, yang fresh, yang masih pemula, yang masih grace, yang masih hebat, yang masih sempurna, yang masih baik. Berbeda dengan pengertian sisi. Sisi artinya memisahkan atau menyingkirkan. Contoh, persoalan persepuluhan, kita menyisihkan, bukan memberi. Kita menyisihkan 10% dari 90 yang punya Tuhan. Jadi kita menyisihkannya. 90 yang kita punya pun, itu punya Tuhan. Jadi kita menyisihkan. Contoh, seorang menerima gaji lalu menyisihkan, oh ini persepuluhan, ini ucapan syukur, pemberian untuk misi, untuk bayar listrik, uang sekolah, transportasi, makan, minum, dan lain-lain. Itu memisahkan. Jadi sisa dan sisi atau menyisihkan itu berbeda. Saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ada seorang ahli bernama John Wesley menuturkan demikian. Natural, politikal, moral manusia itu rusak. Natural itu apa? Posisi, natur, keberadaan manusia itu berdosa. Manusia bukan lagi hidup kudus seperti waktu di Taman Eden, tapi manusia itu membuat dirinya seteru dengan Allah, dengan alam semesta, dan bahkan dengan diri dan dengan Hawa itu sendiri. Terbukti dari saling tuduh menuduh. Politikal itu keinginan. Keinginan inilah yang membuat iblis jatuh dalam dosa. Keinginan inilah membuat manusia ingin menyamai Tuhan atau sama dengan Tuhan tatkala ditawarkan oleh iblis. Engkau tidak akan mati. Jadi sekarang keinginan kita dalam dosa, jujur aja, tidak semuanya itu 100% murni. Karena terbungkus di dalam dosa. Moral, kejahatan semakin meningkat, dekadensi moral, itu menunjukkan bahwa moral, ada penjara. Saya banyak melayani di dalam penjara ya. Bahkan kita ada sekolah teologi di dalam penjara 1 tahun dan S1. Bahkan juga ada kuburan, ada perselisihan, perceraian, pembunuhan, persinahan. Itu karena moral manusia sudah berdosa. Nah, untuk itulah maka Allah berikhtiar, Allah berencana atau Allah datang mengkosmos manusia. Kata kosmos karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kosmos itu adalah dunia. Dunia tempat kita tinggal atau ciptaan secara keseluruhan universal. Dan kosmos itu artinya mempercantik. Yang sekarang diambil dari atau diambil oleh istilah-istilah kosmetik ya. Bukan kosmos ingat beras, bukan. Ingat kosmos ingat beras. Tetapi kosmetik, mempercantik, eyeshadow, apalagi manicure, menyisir rambut yang indah dengan minyak rambut dan segala macam, lipstick, segala macam itu adalah memperindah. Nah, karena baik itu natural, politikal, moral manusia jatuh dalam dosa, maka Allah datang kembali mempercantik manusia kepada ciptaan yang semula, yaitu melalui percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua prinsip yang kita mau belajar dari Yohanes 3 ayat 16 tentang memberi. Yang pertama adalah memberi itu karena rela. Rela artinya tanpa paksaan, ikhlas sepenuh hati. Rela berarti memberi tanpa ada perhitungan. Karena di situ dikatakan bahwa Allah memberi dengan kasih, love, agape tesen, dari kata dasar agape, tanpa mengharapkan kembali. Jadi Tuhan tidak pernah berhitung begini. Kalau saya mati bagi kalian, saya mati bagi dunia, saya mati bagi orang berdosa, apa faedahnya? Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Tuhan juga tidak pernah mengatakan bahwa ada timbal balik yang harus didapatkan. Take and give. Tetapi sepenuhnya dicurahkan kasih yang penuh, kasih yang sempurna mengalir dari bukit Kalvari dengan darah yang tercurah untuk menebus kita. Itu adalah rela, tanpa perhitungan, tanpa ada imbal, tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada keinginan bahwa kalau saya memberi apa untung ruginya. Allah tidak pernah memperhitungkan untung ruginya. Untuk itu Yesus mengajarkan kita dalam Matius 6 ayat 3 dibilang begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi rahasia terjaga kasih yang murni di dalam pemberian. Kata jangan diketahui dari bahasa Yunani me gnoto atau gnostisisme, gnosko, mengetahui. Do not know. Artinya bahwa kasih itu adalah rahasia pribadi yang tulus. Kasih itu ekspresi daripada kasih Allah yang diberikan kepada kita. Lalu kita transferkan kepada orang lain. Kita menyampaikan kasih surgawi kepada orang lain. Ada petua Tiongkok berkata begini. Jika engkau menerima sesuatu dari orang lain, tuliskan itu pada batu. Tetapi jika engkau memberi sesuatu kepada orang lain, tuliskan itu di atas pasir. Selanjutnya, pepatah Tiongkok lagi berkata, jika engkau pernah memberi sesuatu, lupakan itu seumur hidup. Tetapi jika engkau pernah menerima sesuatu, kenanglah itu seumur hidup. Konfusius ini 250 tahun sebelum Kristus. Tapi golden rule, aturan-aturan umum, perkataan-perkataan moral umum, perkataan-perkataan etika-etika sosial, moral, kemasyarakatan, universal, itu berlaku dan itu sudah menjadi patokan sebagai manusia humanity. Manusia memiliki moral. Tetapi ingat, semua yang kita beri itu harus didasarkan kepada agape. Itu yang pertama tadi, yaitu memberi itu karena rela. Yang kedua, pemberian itu bukan dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari kualitasnya. Di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa Allah memberikan only begotten son, huion ton monogene. Satu-satunya loh. Satu-satunya itu kan paling berharga. Satu-satunya itu adalah sesuatu yang tidak mau memberi juga gak bisa. Karena terlalu berharga, mulia, excellent. Tetapi anak yang satu-satunya, Allah yang menjadi manusia, mengkosmos dunia yang telah rusak ini. Supaya kenapa? Manusia diselamatkan, tidak binasa. Jadi kualitas itu yang dituntut Tuhan. Jumlah pemberian yang besar belum tentu dengan hati dan motivasi yang murni. Jumlah dicari manusia atau dicari dunia, tetapi kualitas dicari Tuhan. Jadi jika Bapak Ibu sudah memberi, kita mulai ukur. Saya memberi karena kualitasnya atau jumlah. Untuk itu ada 4 teori memberi. Kita perhatikan baik-baik. Ada 4 teori di dalam memberi. Yang pertama, memberi merasa sudah memberi. Yang kedua, memberi merasa belum memberi. Yang ketiga, memberi mengharapkan memberi atau diberi. Yang keempat adalah memberi karena sudah diberi. Sekarang kita ada di mana? Kita memberi
karena merasa sudah memberi, nah ini kita bisa jadi arogan. Oh itu, dia jadi orang itu, dia naik pangkat itu karena saya yang doain, karena saya yang tolong waktu dia susah. Berarti kita memberi merasa sudah memberi. Berhitung. Memberi merasa belum memberi. Ini juga bagus, tetapi menjadi sesuatu yang disimpan sebagai arogansi, sebagai modal untuk menyerang tatkala tidak diberi. Dan yang ketiga lebih parah lagi, yaitu memberi mengharapkan akan diberi. Wow, kalau memberi mengharapkan akan diberi, orang kalau memberi akan menghitung jari tangan kakinya. Kalau saya kasih 10 juta, kiranya dia mengembalikan 15 juta. Ini apa beda kita dengan tengkulak? Apa bedanya kita dengan rentenir? Apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Apa bedanya dengan orang yang tidak tulus? Allah sudah memberikan yang terbaik, only begotten son. Tapi dia tidak mengharapkan apapun dari kita. Yang dia inginkan adalah kita merespon kasih karunia dan diselamatkan. Dan yang keempat adalah memberi karena sudah memberi. Memberi karena sudah memberi itu apa? Yaitu bahwa Allah begitu besar kasihnya. Tanpa kita duga, tanpa kita usaha, tanpa kita berkarya, tanpa kita memikirkan, tanpa kita memiliki keinginan untuk menerima, dia sudah memberi lebih dahulu. Dan ini adalah pemberian di dalam Kristus. Natal adalah pemberian Allah yang tak terhitungkan kepada kita. Pemberian yang sempurna. Yesus Kristus adalah pemberian yang mulia, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya selamat. Jadi Allah memberikan Kristus bukan adalah sisa dari kasihnya, remah-remah kasihnya. Tapi pemberian Kristus adalah rencana Allah yang luhur, yaitu menyisikan, memberikan, menjadikan dirinya manusia, menjadi putra Natal yang kudus, menjadi pribadi yang siap menanggung semua dosa kita. Meskipun kita meludahinya, membelakanginya, menyakiti hatinya. Bahkan kita mendustainya, tapi kasihnya tidak pernah pudar. Itulah pemberian yang sejati. Bukan sisi, tetapi disisakan. Kasih yang sempurna datang dari Allah melalui Kristus Yesus. Tuhan berkati kita. Masal Ubraka. Salam.